Hai Sobat Kepoin Islam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian? Terima kasih sudah klik video ini. Mari bagikan pengetahuan Islam dengan cara like, share, and subscribe channel Kepoin Islam Official. Simak video sampai akhir dan semoga bermanfaat bagi kita semua. And let's begin. Setelah Bani Israel ditinggal sangat lama dengan kematian Nabi Sulaiman alaihissalam, Allah kemudian mengutus Nabi Yesaya. Ketika beliau diutus, Bani Israel pun tengah dipimpin seorang raja yang saleh, Hizkia. Itulah salah satu masa kedamaian bangsa Yahudi di Yerusalem. Yesaya hadir memberikan nasihat kepada mereka. Ia juga menjadi penasehat bagi Hizkia, memberikan saran baik ataupun melarang hal buruk bagi kerajaan Yahudi. Sang Nabiullah pula yang mengambil keputusan segala urusan bagi Bani Israel. Berikut kisah Nabi Yesaya alaihissalam. Diserbu 60.000 pasukan. Suatu hari, Raja Hizkia ditimpa sebuah penyakit. Kakinya terkena infeksi yang sangat berat. Kematian sudah ada di hadapannya. Sementara raja sakit, rombongan pasukan Raja Babilonia, Sanherib, dikabarkan tengah menuju Yerusalem. Mereka bermaksud menyerbu negeri pimpinan Hizkia dengan 60.000 pasukan. Raja Hizkia pun kebingungan. Ia khawatir rakyatnya tewas sia-sia dan negerinya porak-poranda. Namun ia tak dapat melakukan apa-apa dengan penyakit yang tengah dideritanya. Ia pun meminta nasihat kepada Yesaya apa yang harus ia lakukan. Apakah Allah memberikan wahyu kepada anda mengenai pasukan Sanherib? Tanya raja lemas. Allah belum memberikan wahyu apapun kepadaku tentang itu, jawab Yesaya. Setelah beberapa hari, Yesaya mendapat perintah dari Allah agar Hizkia bersedia turun tahta dan mengangkat raja baru sebagai penggantinya untuk menghadapi serangan Babilonia. Pasalnya, takdir ajal telah dekat dengan Hizkia. Dengan berat hati, Yesaya pun mengatakan pada sang raja, namun raja dengan lapang dada menerimanya. Doa Raja Hizkia. Raja Hizkia kemudian segera menghadap kiblat, kemudian menengadahkan tangan berdoa. Dengan hati yang tulus, sang raja memanjatkan doa, "Ya Tuhan dari segala Tuhan, ya Raja dari segala Raja, ya Tuhan yang penuh kebajikan dan penyayang, yang tidak tidur dan tidak mengantuk, yang dapat mengalahkan segala sesuatu. Ingatlah hamba-Mu ini atas apa yang telah hamba perbuat bagi bangsa Israel, dan Engkau tentu lebih mengetahuinya. Engkau mengetahui setiap perbuatan hamba dan segala rahasia hamba." Ujar Raja Hizkia menangis meminta belas kasih dari Allah Ta'ala. Allah pun menjawab doa raja yang saleh itu. Kepada Yesaya, Allah berfirman bahwa dia sangat senang Hizkia memanjatkan doa kepadanya. Allah pun memperpanjang usia Hizkia hingga 15 tahun lagi. Mendapat wahyu itu, Yesaya pun segera memberi kabar kepada sang raja dengan gembira. Mendengar kabar tersebut, Raja Hizkia pun segera menyungkur sujud dan memanjatkan syukur. "Ya Tuhan, Engkau memberikan kerajaan bagi siapa yang Engkau kehendaki. Engkau mengangkat kedudukan siapa saja yang Engkau kehendaki. Engkau mengetahui segala hal gaib dan nyata. Engkau adalah Al-Awwal dan Al-Akhir. Engkau memberikan rahmat dan menjawab orang-orang yang kesulitan." Ujar Hizkia memuji Tuhan seluruh alam. Kekalahan pasukan Sanherib.
Usai sujud syukur, Yesaya meminta sang raja untuk mengusap kaki yang infeksi dengan sari daun ara. Dengan kehendak Allah, penyakit raja sembuh seketika. Tak hanya menyembuhkan penyakit raja, Allah pun menolong Bani Israel dengan mengalahkan tentara Sanherib. Seluruh pasukan mati tergeletak, kecuali sang raja Sanherib dan kelima tangan kanannya termasuk Nebukadnezar. Mereka dibelenggu selama 70 hari, kemudian dipulangkan ke Babilonia. Saat kembali, Raja Sanherib pun menanyakan hal aneh yang terjadi pada mereka. Para tukang sihir negeri itu pun mengatakan kepada mereka, "Kami bercerita tentang Tuhan dan Nabi mereka, tapi Anda tak pernah mendengarkan kami. Mereka adalah bangsa yang memiliki Tuhan," ujar para tukang sihir. Sang Raja Babilonia pun berkilik. Ia kemudian merasa sangat takut akan Allah. Sementara di Yerusalem, setelah perpanjangan usia yang diberikan Allah, Raja Hizkia pun menemui ajalnya. Pasca meninggalnya Hizkia, Yerusalem porak-poranda. Kondisi Bani Israel sangat buruk. Yesaya yang masih hidup di tengah mereka pun tetap mendakwahkan tauhid dan menyeru Bani Israel agar tetap di jalan Allah. Ia mengingatkan Bani Israel untuk tetap mengingat Allah meski kondisi negara carut marut. Permusuhan Bani Israel dengan nabinya. Namun salah satu sifat Yahudi adalah menentang para nabi. Meski Yesaya selalu menjadi wali bagi mereka, bangsa Israel itu justru marah kepadanya. Mereka geram dengan ceramah Yesaya. Mereka pun kemudian memusuhi Nabiullah dan berencana membunuhnya. Hingga suatu hari, Yesaya tengah berjalan di sebuah lembah, sementara Bani Israel mengejarnya untuk membunuhnya atas perintah Raja Zalim saat itu, dan mereka mendapatkannya. Nabi Yesaya pun diikat di sebuah pohon dan mereka menggergajinya menjadi dua. Na'udzubillah, Nabi Yesaya pun wafat, dibunuh oleh umatnya sendiri. Kisah Nabi Yesaya tersebut tak tercantumkan dalam Al-Quran, pun tak dikabarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam ajaran Islam, nama Yesaya juga tak termasuk dalam nama 25 nabi yang harus diketahui. Hanya saja Ibnu Katsir memasukkan kisah Yesaya tersebut dalam kitabnya Qasasul Anbiya. Menurut Ibnu Katsir, mengutip dari riwayat Muhammad Ibnu Ishaq, Nabi Yesaya merupakan nabi yang muncul sebelum era Nabi Zakaria dan Yahya alaihi salam. Beliau bahkan salah satu nabi yang bernubuat mengenai Nabi Isa dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Na'udzubillah, tragisnya kisah Nabi Yesaya alaihissalam membuat dada kita sesak, tak habis pikir. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala dari segala musuh-musuh Islam. Amin, amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bissawab. you.